sibuk sama sholatnya, sibuk sama zikirnya, sibuk sama Qur'annya, sibuk sama tadabburnya, sibuk sama tahajudnya, sibuk sama Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya bukan yang dihebohkan di televisi. La politik, wala harta, wala penyakit, wala virus, wala bala. Udah sibuk sama Tuhannya. Al-khafi, tahu al-khafi? Yang khalas sibuk sama dirinya, nggak sibuk sama orang, hingga orang nggak tahu dia, wala peduli sama dia, wala ketemu kemana aja, nggak kelihatan, jarang kelihatan, tebakher, khafi, nggak kelihatan. Mau halud dunia, wala dunia haulah. Nggak ada di sekeliling dunia, wala dunia di sekeliling dia. Li amali lakum amalukum, wala tahu ada apa kejadian di luar, ada apa yang dihebohkan oleh masyarakat. La, masyghul, sibuk sama sholatnya, sibuk sama zikirnya, sibuk sama Qur'annya, sibuk sama tadabburnya, sibuk sama tahajudnya, sibuk sama Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya bukan yang dihebohkan di televisi. La politik, wala harta, wala penyakit, wala virus, wala bala. Udah sibuk sama Tuhannya. Sibuk sama Tuhannya dia. Itu urusannya sama Allah Ta'ala. Masyghul billah. Hani'an loh. Allah sayang, cinta kepada orang yang begitu. Makanya tuh dibilang oleh syuyukhana, guru-guru kita bilang, ini di masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa rusuh, masa-masa kacau, baik tentang apapun deh yang ada di dunia, dengan segala hiruk pikuknya, ada sekelompok orang yang nggak tahu menaung, nggak tahu sama beginian, sama dengan apa yang dihebohkan oleh masyarakat begitu. La tahu, wala mau tahu. Dia sibuk sama sholatnya, sama ibadatnya, sama Tuhannya, sama zikirnya. Terus orang-orang macam begini, mereka menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah buat umat. Anugerahnya Allah datang berkat mereka, musibah diangkat berkat mereka. Tuh dia. Lah yang benar ente, iya, laula syuyukh rukta wal bahaim rutta wal atfal rudda. Seandainya bukan karena para sepuh, orang-orang tua sepuh yang kerjaannya rukuk di atas sejadahnya, nggak tahu menahu tentang dunia. Bahaim, hewan, binatang yang kerjaannya makan pangan, makan pakan buat hewan tuh, hewan ternak ya, kerjaannya dia digembala, udah khalas. Wah, ente pernah gak lihat kambing lagi ngumpul nonton TV, nonton berita? Wah, kambing, sono makan lah, bentar lagi sibuk, ada berita corona, ada berita ini itu, enggak ada. Makanya di kandang kambing gak ada TV, wala tahu menahu. Tapi berkat pandangan Allah ke mereka tuh, sepuh yang lagi rukuk, bukan rukuk nongkrong depan TV, enggak, rukuk di atas sejadahnya, sibuk ibadat kepada Tuhannya, para sepuh, orang-orang tua. Dan yang kedua, hewan binatang yang digembala, yang enggak ada bikin dosanya, sama atfal, anak-anak kecil yang masih nyusu, wala tahu remote televisi, wala tahu berita, wala buka medsos, nggak tahu menahu. Wah, mereka nggak peduli kepada musibah yang melanda umat.
berkat mereka, kata Nabi Muhammad yang enggak berucap kecuali wahyu dari Allah Ta'ala, maka berkat mereka diangkat azab dan bala. Laula syuyukh ruk'a wal atfal rudda' wal bahaim rutta' la subba alaikum minal azab muja'. Kalau bukan karena mereka tuh semuanya, maka bakal dituang atas kalian azab siksa yang pedih. Tapi berkat mereka diangkat bala. Ini la ahummu bi'azabi ahlil ard. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala bilang, sungguh saya sudah bertekad akan menurunkan azab kepada penghuni bumi. Kepada penghuni bumi. Falamma ra'aitu ummara baiti, ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang kerjaannya istighfar sebelum subuh di waktu sahur. Begitu aku lihat nih orang-orang ini, khalas, dafa'tu azab an ahlil ard, aku tolak, aku urungkan azab dari penghuni bumi, nggak jadi disiksa berkat mereka. Mungkin orang yang pikirannya pendek bilang, mereka nggak peduli sama umat, istighfar mulu, ngaji mulu, megang tasbih mulu, kampungan, nggak tahu apa-apa, nggak tahu kondisi kita lagi genting, lagi krisis. Jangan cuma, ayo move on dong dari mihrab menuju televisi. Dari mihrab menuju demonstrasi, dari mihrab, dari masjid, dari rumahnya Allah menuju rumahnya rakyat. Itu lebih membantu. Ajib. Ente udah nongkrong depan rumahnya rakyat berdemonstrasi ini itu udah berapa puluh kali. Apa yang ente buat? Apa yang ente lakukan? Apa yang ente lakukan? Bukan nggak ada ngaruhnya. Insya Allah ada ngaruhnya. Mudah-mudahan begitu. Tapi juga yang kita saksikan rusuh, kacau, jalanan macet, ribut, berkelahi, gaduh senegeri. Begitu, menambah kegelapan di atas kegelapan, krisis di atas krisis, problem di atas problem. Ada yang nanti bilang solusi, keluarin orang, ayo boyong masyarakat dari rumah Allah menuju rumah rakyat. Ada solusinya. Ada solusi siapa? Dari rumah rakyat, dari rumah orang-orang ke rumah Allah. Hadahul jawab. Itu solusi yang benar. Itu jawaban yang sebenarnya. Kata. Di mana? Rumah mana yang dikumandangkan hayya 'alal falah? Ayo menuju kemenangan, ayo menuju kesuksesan, ayo menuju kejayaan, ayo menuju kepada keberhasilan. Rumahnya Allah dikumandangkan kayak begitu. Kata mereka al-khafi al-akhfiya, orang-orang yang nggak tahu menau, bukan bersikap masa bodoh, mereka tunjukkan kepeduliannya dengan menutup hati, menutup telinga, menutup pikiran dari bisikan-bisikan syaitan dan pengaruh tipu daya syaitan yang ditembakkan ke dalam hati manusia, membuat dia jadi kehilangan keyakinan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah, ketawakalan kepada Allah, begitu, positive thinking kepada Allah, menjadi putus asa, galau, begitu. Merujuknya udah nggak usah merujuk kepada Allah, nggak bisa nolong apa-apa, merujuknya kepada badan ini, organisasi ini, partai ini, kelompok ini. Atau yang nanti bilang solusi kayak begitu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.